Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mafia dan Sisi dengan NIM 2204232 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan pada mata kuliah Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, SAP MPA, di mana pada penelitian kali ini kami mengangkat judul tentang minimnya akses layanan kesehatan dan edukasi kesehatan reproduksi untuk remaja di tingkat Puskesmas Air Tawar Barat, Kota Padang. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan yaitu yang pertama mengenai latar belakang, kemudian ringkasan eksklusif, tujuan kebijakan, masalah utama, hasil analisis pendekatan decision making dan rekomendasi kebijakan. Materi yang pertama yaitu latar belakang. Nah, minimnya akses layanan dan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja di Puskesmas, khususnya di kawasan Air Tawar Barat, juga mencerminkan suatu tantangan besar dalam pelayanan kesehatan publik. Nah, data juga menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, termasuk itu penyagaan penyakit menular seksual dan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian selain itu, stigma sosial dan ketiadaan program khusus juga dapat memperburuk satu situasi ini sehingga remaja sering sekali mengandalkan informasi yang tidak dapat dipercaya dan lingkungan atau media sosial. Nah, selain itu, data juga menunjukkan bahwa remaja di Indonesia mencapai sekitar 22% dari total populasi, sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi. Dan banyak dari remaja yang tidak menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi mereka yang dapat berakibat pada masalah kesehatan jangka panjang. Nah, suatu ketiadaan program khusus di Puskesmas mengenai penanganan edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi dapat menciptakan kesenjangan informasi. Nah, sehingga remaja cenderung mengandalkan informasi dari sumber yang tidak terpercaya, seperti itu dari media sosial maupun dari sumber yang lainnya. Nah, hal ini juga menunjukkan perlunya reformasi dalam pendekatan layanan kesehatan reproduksi di Puskesmas. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai ringkasan eksklusif dan tujuan kebijakan. Nah, kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu isu krusial yang memerlukan perhatian serius, terutama itu di kawasan Air Barat, Kota Padang. eh di mana data juga menunjukkan bahwa sekitar 22% dari populasi Indonesia adalah itu remaja. Nah, namun banyak dari mereka yang masih tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi, yang dapat meningkatkan risiko perilaku seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan dan penyebaran penyakit menular seksual. Nah, salah satu faktor utama yang dapat menghambat akses layanan kesehatan reproduksi adalah stigma sosial yang menganggap topik ini sebagai suatu hal yang tabu. Nah, di mana hal ini membuat remaja enggan untuk mencari informasi atau layanan yang mereka butuhkan. Nah, selain itu, kurangnya program yang ramah remaja di Puskesmas juga dapat menyebabkan informasi mengenai kesehatan reproduksi sulit untuk dijangkau atau dapat diakses. Nah, tanpa adanya program edukasi yang terstruktur, nah, dan mudah diakses, kesadaran kesehatan reproduksi di kalangan remaja akan terus menjadi suatu tantangan atau suatu hambatan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, nah ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan, seperti adanya pengembangan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, kemudian integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolah. Kemudian ada tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan itu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan reproduksi untuk remaja. Nah, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Dan terakhir itu mengurangi stigma sosial terkait layanan kesehatan reproduksi untuk remaja.
Nah, pada pembahasan itu, kami mengangkat tiga masalah utama. Ya, yang pertama mengenai kurangnya kebijakan yang spesifik mengenai layanan kesehatan reproduksi ramah remaja di Puskesmas. Nah, minimnya akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja juga dapat dilihat dari belum adanya program khusus di Puskesmas yang secara eksplisit menangani edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, hal ini terlihat misalnya di kawasan Air Tawar Barat, di mana masih banyaknya remaja yang belum memiliki kesadaran tentang rendah memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi mereka. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Nah, sebagai contoh juga dapat dilihat di kawasan Air Tawar Barat, di mana masih banyak remaja yang belum memahami risiko kesehatan reproduksi, termasuk itu pencegahan penyakit menular seksual atau pentingnya menjaga kebersihan selama situasi menstruasi. Yang ketiga yaitu stigma sosial yang dapat menghambat akses remaja ke layanan kesehatan reproduksi. Nah, stigma sosial juga memperparah situasi dan remaja yang sering mencoba untuk mengakses layanan, seringkali menggunakan media yang tidak valid atau tidak dapat dipercaya, sehingga dapat menyebabkan pendapat atau penilaian negatif dari suatu lingkungan sekitar. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai hasil dari analisis. Nah, eh, kesehatan reproduksi remaja dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, WHO dan berbagai lembaga di Indonesia tentu memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda-beda tentang definisi usia remaja. Namun, secara umum, remaja merupakan suatu kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi. Nah, pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja untuk mengenali dan mengatasi masalah yang mungkin timbul, seperti itu menstruasi yang tidak stabil atau tidak teratur dan risiko penyakit menular seksual. Data juga menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok populasi yang signifikan dengan 22% dari total populasi di Indonesia. Nah, namun meskipun jumlahnya besar, perhatian terhadap kesehatan reproduksi remaja masih minim. Masih banyaknya remaja yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi yang dapat berpotensi meningkatkan risiko perilaku seksual. Nah, ketiadaan program khusus di Puskesmas yang menangani edukasi dan kesenjangan informasi, sehingga remaja mungkin lebih cenderung mengandalkan informasi dari sumber yang tidak dipercaya. Nah, sehingga stigma sosial yang menganggap topik kesehatan reproduksi sebagai suatu hal yang tabu juga menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi. Hal ini juga mungkin membuat remaja layanan kesehatan enggan untuk mencari informasi atau layanan yang mereka butuhkan, bahkan di saat mereka mungkin sangat membutuhkan layanan tersebut. Nah, selain itu, kurangnya program yang ramah remaja di Puskesmas juga dapat menyebabkan informasi yang mengenai kesehatan reproduksi sulit untuk dijangkau oleh kelompok ini, di mana tanpa adanya program edukasi dan terstruktur dan mudah diakses, kesadaran kesehatan reproduksi di kalangan remaja akan terus menjadi suatu tantangan yang dapat menghambat suatu kualitas kesehatan generasi muda. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan dan decision making. Nah, model
Incremental sering digunakan dalam suatu kebijakan publik yang menghadapi suatu isu kompleks dan sensitif. Nah, seperti minimnya akses layanan kesehatan dan edukasi kesehatan reproduksi untuk remaja. Nah, model ini berfokus pada perubahan kecil dan bertahap daripada perubahan besar dan radikal. Nah, pendekatan ini relevan karena isu kesehatan reproduksi remaja melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang yang beragam atau latar belakang yang berbeda-beda sehingga norma sosial dan budaya yang mempengaruhi penerima masyarakat terhadap suatu kebijakan baru. Dan decision making atau pengambilan keputusan itu seperti pemerintah daerah, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, kemudian organisasi non-pemerintah seperti PKBI dan IPPF, dan sekolah institusi pendidikan, orang tua dan keluarga, dan terakhir itu masyarakat dan tokoh agama. Dan terakhir yaitu ada rekomendasi kebijakan. Nah, kebijakan mendirikan suatu unit layanan kesehatan reproduksi khusus untuk remaja di setiap puskesmas. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih fokus dan sensitif terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi remaja. Nah, unit ini akan menyediakan layanan yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh remaja, seperti itu konsultasi tentang kesehatan seksual, pencegahan penyakit, penyakit kontrasepsi serta pendidikan mengenai perkembangan tubuh dan psikologis mereka. Nah, hal ini tentu menjadi sangat penting untuk mengurangi hambatan stigma, atau rasa malu yang mungkin seringkali dapat menghalangi remaja untuk mencari bantuan medis. Nah, integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolah mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolah dari tingkat SD sampai hingga tingkat SMA. Nah, hal ini juga merupakan suatu langkah yang strategis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, baik itu kepada generasi muda maupun mengenai kesehatan reproduksi sejak usia dini. Nah, dengan memasukkan topik ini ke dalam pendidikan formal, remaja mungkin akan memperoleh informasi yang benar, ilmiah, dan berbasis pada bukti yang akan dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik lagi terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi di masa depan. Nah, melaksanakan pelatihan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan pendekatan ramah remaja dalam memberikan layanan. Nah, melaksanakan pelatihan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas, pendekatan ramah remaja merupakan satu kebijakan yang penting yang dapat memastikan bahwa kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan sensitif dengan remaja, di mana pelatihan ini akan membantu para tenaga medis untuk memberikan layanan yang tidak hanya profesional tetapi juga empatik dan pemahaman kebutuhan fisiologis remaja serta dapat menghindari sikap atau komunikasi yang dapat menimbulkan rasa malu atau ketakutan bagi eh, remaja-remaja. Dan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk mendukung suatu pemrograman kesehatan reproduksi. Terakhir itu melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk mendukung pemrograman kesehatan yang sangat penting dalam menciptakan dukungan sosial yang luas. Nah, tokoh agama dan pemuka masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk norma sosial dan sikap masyarakat terhadap isu kesehatan reproduksi. Dengan adanya dukungan dari mereka, mungkin edukasi dan layanan kesehatan reproduksi dapat diterima dan lebih baik dapat diterima lebih baik oleh lingkungan masyarakat dan mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja untuk mengakses informasi dan layanan yang mereka butuhkan. Nah, yang terakhir itu kesimpulan.
Nah, minimnya akses layanan kesehatan dan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja di puskesmas, terutama itu di kawasan air tawar barat, juga menunjukkan perlunya reformasi dan pendekatan pelayanan. Nah, salah satu poin penting yang harus diperhatikan adalah peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, itu melalui pelatihan komunikasi dan pendidikan yang ramah remaja, di mana pelatihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga tenaga kesehatan mampu untuk memberikan layanan kesehatan yang profesional, empatik, dan sesuai dengan kebutuhan psikologis remaja. Nah, dengan tenaga kesehatan yang terampil dan sensitif, hambatan seperti rasa malu, ketakutan, atau stigma sosial yang sering dialami oleh para remaja dalam mencari layanan kesehatan reproduksi dapat diminimalkan. Nah, sehingga langkah ini juga akan menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan layanan kesehatan reproduksi yang lebih inklusif dan efektif. Mungkin demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.